Selamat siang, Assalamualaikum Pak Risdianto dan Bu Isro ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan untuk Bu Is dan Pak Riz. Oh ya, apa kabarnya hari ini Pak Riz dan Bu Is? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik di bulan puasa. Sehat. Ya, alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga senantiasa diberi kesehatan ya Bu Is, dan juga kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Ya, Baiklah. amin. Bu Is dan Pak Riz, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching, yaitu Bu Isroiyah sebagai coachnya dan Pak Risdianto sebagai coachingnya. Dan untuk kegiatan coaching kali ini akan ada pengamatan, di mana saya, Sri Wulandari, akan menjadi observer kegiatan coaching ini. Baiklah, sebelum kegiatan coaching kita laksanakan, sebelumnya marilah kita diskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian percakapan yang menjadi fokus pengamatan observer. Fokus percakapan adalah kompetensi coaching, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Mungkin Bu I sebagai coach yang akan saya observer ingat kompetensi coaching itu apa saja? Ya Bu Wulan, kompetensi coaching itu ada 3, yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah Bu I sudah ingat semua. Jadi rubrik penilaian percakapan sebagai fokus pengamatan kegiatan coaching ini adalah kompetensi coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu nggih Bu Is. Dan selain itu, pengamatan juga diarahkan pada percakapan coaching yang bermakna menggunakan alur tirta seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Bu Is? Apakah bisa disepakati ini terkait dengan rubrik yang akan saya amati? Terima kasih. Untuk rubrik penilaian kegiatan coaching untuk observernya, rubriknya seperti yang sudah saya kirimkan ke Bu Is tadi, nggih Bu Is? Iya Bu. Selanjutnya begini Bu Is, mohon izin nggih Pak Riz, ini saya fokus diskusi dengan Bu Is. Karena yang menjadi fokus pengamatan adalah kompetensi coaching, berarti terkait dengan Bu Is sebagai coachnya, di antara 3 kompetensi tadi, mungkin Bu Is ingin mengembangkan kompetensi yang mana sih untuk saya observasi? Begini Bu, untuk kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu Is, karena kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Is adalah mengajukan pertanyaan berbobot, untuk itu tentunya Bu Is sudah mempersiapkan diri dengan fokus pada pengembangan kompetensi tersebut nih Bu Is. Iya Bu, benar. Saya sudah siap dengan rasa, R-nya itu receive, yaitu menerima, dan fokus pada kata kunci berikutnya. A-nya itu appreciate, ya. Appreciate itu memberi sinyal bahwa saya itu mendengar. Kemudian A-nya itu ask, ya, ask saya mengajukan pertanyaan untuk memperdalam, dan yang terakhir S-nya itu summarize, merangkum yang saya tangkap. Begitu Bu Wulan. Bu Is, dari penyampaian Bu Is terkait dengan rasa, artinya memang pengembangan Bu Is di pertanyaan berbobot ini sudah Bu Is siapkan untuk dikembangkan di sini. Terima kasih untuk konfirmasinya Bu Is. Berikutnya Bu Is, agar pengamatan saya ini terarah, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin spesifik saya observasi
lebih dalam pengamatannya, itu maksud saya Bu Is. Iya. Karena tadi saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk ini saya ingin yang diamati secara spesifik itu di alur tirtanya, Bu. Di alur tirta nanti yang saya ikuti begitu. Siap Bu Is. Nanti selama pengamatan saya tetap mengamati keseluruhan untuk kompetensinya, tetapi spesifik saya di pertanyaan berbobot seperti yang ingin dikembangkan Bu Is dan alur tirta seperti yang dikehendaki Bu Is tadi. Terakhir Bu Is, di kegiatan coaching yang saya amati ini nanti, menurut Bu Is, indikator ketercapaian tujuan apa yang Bu Is inginkan di kegiatan hari ini? Indikator ketercapaiannya yaitu saya bisa melakukan praktek coaching dengan baik sesuai dengan kompetensi coaching dan juga dengan paradigma coaching menggunakan alur tirta. Itu Bu Wulan. Oh iya, Bu Is, siap, saya akan ini cermati sesuai dengan pengembangan, kemudian fokus dan tujuan ini nanti. Alhamdulillah, artinya kegiatan coaching ini sudah bisa terarah Bu Is, dan semoga ini diharapkan bisa tercapai oleh Bu Is. Terima kasih untuk diskusi awal sebelum coaching ini. Selanjutnya monggo saya persilahkan untuk melaksanakan kegiatan coaching. Pak Rizdianto, bagaimana? Sudah siap untuk mendapatkan coaching dari Coach Ibu Isroyah? Insya Allah siap. Saya siap juga untuk mengamati Bu Is. Monggo Bu Is dan Pak Rizdianto, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam Bu Is. Bagaimana kabarnya hari ini, cuaca yang panas begini nih Pak? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Gimana kabarnya Bu Is? Alhamdulillah baik, walaupun panas ya Pak Riz. Ya, ngomong-ngomong ini tadi dari mana Pak? Iya, Bu, kebetulan ini tadi saya dari kelas 9B. Oh iya, gimana kabarnya? Oh iya, selalu jam terakhir ya Pak ya? Iya betul. Gimana Pak, apakah ada yang ingin penjenengan sampaikan dari kelas 9B? Iya Bu, kita tahu ya kalau kelas B di tempat saya mengajar itu termasuk kelas super ya. Jadi kalau saya kelas super, habis mengajar di kelas 9B itu pasti merasa jengkel. Dan saya tuh kewalahan kewalahan menghadapi berapa murid di kelas 9B Bu. Begitu. Iya, memangnya apa yang mereka lakukan tuh Pak kok sampai kewalahan gitu? Begini Bu, ya pokoknya setiap kali saya mengajar di kelas 9B pasti ada 2-3 anak yang sudah keluar dari kelas. Kemudian, belum lama saya di dalam kelas, pasti ada juga yang keluar ya, tanpa izin langsung keluar. Terus ada yang mengobrol, entah apa yang diobrolkan. Terus selanjutnya ada juga kadang yang teriak-teriak. Terus setelah saya menjelaskan pelajaran, ada yang nggak fokus. Seperti itu Bu. Iya, jadi jumlah anak yang sekian banyaknya itu ya ada saja begitu yang mereka lakukan ya Pak Riz. Ada yang keluar, ada betul. Di tengah pembelajaran juga tiba-tiba keluar, kayak jalan-jalan ya. Jadi yang membuat jengkel begitu. Iya betul. Lalu dari pembicaraan kita nanti apa yang Pak Riz harapkan? Ya sebenarnya ya
seperti kelas-kelas yang lain Bu ya. Tentunya yang saya Iya. inginkan itu mereka tuh tetap di dalam kelas ya selama pembelajaran dan mau menyimak penjelasan saya. Seperti itu Bu. Jadi ya normal lah Iya. ya seperti kondisi kelas Iya. yang lain. Ya, karena ini apa kelas super jadinya beda dengan kelas lain gitu ya Pak Aris ya. Oke Bu, betul. Lalu Pak Aris, selama ini apa yang sudah Pak Aris lakukan terhadap mereka itu Pak Aris? Ya selama ini ya saya sudah mencoba Bu ya melakukan pembelajaran yang berpihak ke murid ya. Ya saya lihat kebutuhan mereka Iya. itu seperti apa. Ya, Apalagi kan belajar itu di jam terakhir ya, siang panas ya kan. iya, iya. Nah, Nah, saya coba mengelompokkan mereka berdasarkan kesiapan belajar ya. Kemudian minatnya seperti apa, selanjutnya profil Ya. belajarnya juga seperti apa. Itu Bu. Iya. Sebenarnya Pak Aris sudah mencoba strategi ya seperti itu tadi mengelompokkan murid berdasarkan minat, kesiapan dan juga profil belajar. Lalu kira-kira Pak Aris, apa kriteria keberhasilan dari pembelajaran yang Pak Aris lakukan, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk memenuhi kebutuhan murid itu tadi Pak Aris? Kriteria keberhasilan pembelajaran saya diantaranya ya tidak ada lagi anak yang keluar kelas tanpa izin sebelum pembelajaran. Mereka bisa menikmati dengan senang ya kan dengan metode pembelajaran yang saya sampaikan, karena ya mungkin sesuai dengan kesiapan belajarnya, minat dan profil belajar mereka. Dan yang terakhir mungkin mereka ini bisa memahami konsep apa yang saya sampaikan pada hari itu. Seperti itu Bu. Ya, itu kriteria keberhasilan yang untuk pembelajaran yang Pak Aris lakukan Pak Aris. Kalau misalnya kita buat skala 1 sampai 10 Pak Aris, kira-kira seberapa jauh keberhasilan yang Pak Aris lakukan untuk pembelajaran dengan Pak Aris? Kalau misalnya di angka 10 berarti Pak Aris sudah melaksanakan dengan baik, tapi kalau misalnya itu di angka 0 berarti ya Pak Aris belum memenuhi. Kalau dibuat skala 1 sampai 10 sampai hari ini apa yang sudah saya lakukan mungkin masih di level 5 Bu ya, sepertinya seperti itu, masih di level 5. Di level 5 itu berarti separuh ya Pak Aris ya? Iya, ya separuh. Maksud dari angka 5 itu apa Pak Aris? Bisa Pak Aris jelaskan? Karena begini, walaupun saya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi itu ya masih ada ya 1-2 anak yang keluar dari kelas selama pembelajaran. Ya, ini tidak bisa dicegah ini ya. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan selama ini ya itu kan juga memang masih berkeramah ya. Oke. Kemudian mengerjakan PKS seperti itu. Jadi mungkin ya respon mereka mungkin ya terhadap apa yang saya sampaikan, yang saya berikan mereka juga mungkin ya kurang bagus gitu. Seperti itu. Ya mungkin jadwalnya juga di siang hari begitu ya Pak Aris? Iya betul. Iya. Lalu nanti Pak Aris ingin meningkatkannya ke angka berapa Pak Aris? Kalau tadi dalam dari angka 5 ya. Dari angka 5 mungkin ya kalau ada perubahan mungkin bisa ke level angka 7 ya. Ya, ke angka 7. Angka 7. Kalau ke angka 7 itu makna dari angka 7 itu gimana Pak?
dari angka Ya. 5 mau ditingkatkan ke angka 7. Nah, nanti dengan angka 7 itu maksudnya seperti apa kondisi di kelas di pembelajaran penjenengan? Ya, kalau dari 5 ke 7, ya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid ya, tentunya mereka. Ya, Ya. Jadi bagaimana tadi yang anak-anak masih suka di jalan keluar, ya kan? Nah itu udah enggak lagi. Ya, ya, selanjutnya mungkin ya mereka bisa lebih fokus di dalam kelas, ya, dan kemudian juga paham dengan apa yang saya sampaikan di siang hari itu mungkin gitu Bu. ya, ya, ya. Pak Riz, untuk mengakomodir pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, lalu untuk dapat menerapkannya itu apa saja yang akan Pak Riz lakukan ke depannya ini Pak Riz? Ya terima kasih Bu. Nah, mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas di setiap awal pembelajaran ya. Nah, dengan harapan nanti ada kesepakatan kelas itu, nah itu mereka menyampaikan apa yang menjadi keinginannya selama belajar, selama di kelas, kemudian nanti ya mereka sendiri yang melaksanakan, ya. Nah, nanti kalau tidak sesuai dengan kondisi itu, nah nanti saya akan mengingatkan bagaimana kemarin keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Itu mungkin yang pertama. Nah, terus selanjutnya mungkin saya melakukan pemetaan lagi berdasarkan kesiapan, ya, minat mereka, kemudian juga profil belajar mereka seperti apa. Mungkin ya dengan melakukan pemetaan ulang itu tersebut, ya, diharapkan ya apa yang tadi belum bisa saya temukan, ya, anak-anak yang memang masih melakukan keanehan-keanehan itu bisa teratasi seperti itu. Terus selanjutnya yang berikutnya mungkin ini saya perlu menerapkan metode yang menarik lah ya untuk belajar, karena ini juga pembelajarannya kan di siang hari. Iya, Kalau memang hanya kita gunakan ceramah dan LKS mungkin ya mereka bosan ya. Nah, jadi saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, kemudian berpihak pada murid, sehingga nanti ya harapannya tidak ada lagi yang keluar dari kelas saat pembelajaran saya. Seperti itu Bu. Ya. Idenya Pak Riz bagus Pak Riz untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas penjenengan kelas yang super ini, seperti tadi pembentukan keyakinan kelas, kemudian pemetaan ulang berdasarkan kesiapan, minat, dan juga profil belajar siswa. Kemudian lagi tadi ada ide untuk menggunakan atau menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi tadi, misalnya mengerjakan LKS itu yang monoton seperti itu, apalagi di siang hari itu sangat mungkin membuat anak jenuh, bosan kalau hanya LKS saja ya Pak. Betul. Itu penjenengan bagus ya. Semoga saja nanti bisa mengubah ya kondisi kelasnya. Lalu kira-kira selain itu Pak Riz, apakah ada lagi hal yang berbeda atau kegiatan yang berbeda dari yang biasanya yang ingin penjenengan terapkan di kelas itu Pak Riz? Kalau tadi itu kan saya mencoba menerapkan dalam kelas ya, Juga. Iya. Siang hari. Juga, kalau ini juga karena ini pembelajarannya siang jam terakhir, itu kan kondisi kelas sudah panas ya kan. Panas, anak-anak juga sudah capek, kadang kipas juga tidak bisa mengatasi. Ya. Saya akan mencoba mungkin meminta mereka untuk belajar di luar tuh. Outdoor class. Outdoor. Kemudian nanti mungkin selain itu saya akan membuat yel-yel kelas untuk menyemangati mereka seperti itu. Iya. Luar biasa Pak, ini nampaknya ya lumayan beda dengan
kegiatan pada umumnya yang hanya di dalam kelas saja. Nggih. Ya karena siang hari cuaca panas, jam terakhir anak-anak capek, mungkin dengan outdoor itu bisa mengubah suasana, mengubah Suasana semangatnya belajar, nggih. anak-anak. Iya, iya Pak Aris. Begitu juga ada apa tadi? Yel-yelnya Pak? Yel-yel kelas, yel-yel kelas, Yel-yel nggih. itu untuk menyemangati anak. Jadi anak itu punya yel-yel di kelasnya yang bisa menambah semangat belajarnya anak-anak Pak Aris. Kira-kira penjenengan akan menerapkan ini bisa sampai pada pertemuan keberapa Pak? Atau penjenengan butuh berapa lama untuk bisa menerapkan ini? Ya mungkin ini ya, berarti mulai minggu depan akan saya coba ya. Oh iya, iya. Ya hasilnya itu bisa kelihatan ya setelah itu ya. Mungkin lebih cepat sekitar 2 sampai 3 minggu, Bu. Ya, 2 sampai 3 kelihatan minggu. ya rasa perubahannya. Iya. Iya, iya, karena untuk mengubah perilaku anak itu tidak Iya, semudah yang tidak kita bisa ya langsung. bayangkan Ya. ya Pak Aris, Jadi ya kita butuh perlu waktu. proses dan perlu waktu. Oke. Baik Pak Aris, kita sudah cukup lama berbincang-bincang. Kira-kira dari pembicaraan kita sampai sekarang ini apa yang Pak Aris dapatkan? Tadinya ya saya bingung Bu ya. Jadi bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak mau ya mengikuti pembelajaran dengan baik ya kan, juga keluar kelas. Nah apalagi ya ada yang teriak-teriak terus mereka tidak bisa Tidak fokus cuma satu anak ya Pak Aris ya. pelajaran. Iya betul. Jadi untuk ya saat ini ya sekarang ya saya tahu bagaimana cara untuk mengatasi mereka seperti itu Bu. Baik Pak Aris. Semoga saja penjenengan nanti bisa menerapkan ide-ide kreatif, ide-ide penjenengan yang luar biasa untuk mengubah kondisi kelas di siang hari dan juga untuk apa namanya mengubah perilaku anak-anak seperti itu, tidak cuma 1-2 anak. Semoga nanti penjenengan bisa berhasil dan anak-anak bisa berubah semuanya sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selamat mencoba Pak Aris, saya tunggu kabar baiknya 2 atau 3 minggu lagi. Semoga saja ada perubahan yang baik di penjenengan dan juga anak-anak supaya tidak jengkel lagi. Bu, terima kasih atas bantuannya. Ya. Sama-sama Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kegiatan coaching sudah selesai Bu Is, dan saya rasa ini kegiatan coaching yang nyaman, dan saya juga dari awal sudah ikut menikmati perbincangan antara panjenengan sebagai coach dan Pak Aris sebagai coachingnya. Nah, terima kasih Bu Is dan Pak Aris, akhirnya selesai sudah kegiatan coaching ini. Pak Aris, bagaimana rasanya sudah mendapatkan coaching dari Bu Is? Alhamdulillah lega Bu, perasaannya. Tidak jengkel lagi ya Pak ya. Iya, alhamdulillah tinggal menerapkan ide-ide kreatifnya. Semoga saja sukses. Amin, untuk 9B ya Pak Aris ya, saya akan bikin pusing aja itu. Selanjutnya untuk Bu Is selaku coach, sebelum saya menguraikan hasil observasi saya di Bu Is, mungkin Bu Is bisa menceritakan pengalaman coaching yang baru saja Bu Is lakukan ini. Apakah sudah mengena pada pengembangan kompetensi yang ingin Ibu Is kembangkan tadi, dan apakah indikatornya sudah masuk di ketercapaian Bu ya? Kalau saya merasa, ini perasaan saya. Iya, monggo Bu Is. Artinya tadi saya sudah melakukan menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Aris selaku coach berdasarkan kata kunci yang Pak Aris sampaikan. Jadi dari kata kunci itu kemudian saya munculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berikutnya saya juga
sudah melakukan atau mengikuti alur tirta bulan. Benar sekali. Menurut perasaan saya begitu, tapi nanti menurut Bu Bulan bagaimana Oh, ya. pengamatannya? Apakah itu sudah itu Nggih. saya jalani Siap, atau siap. Nggih. belum? Nggih, siap Bu Begitu, Is. Bu. Nggih, terima kasih untuk penyampaiannya dari sisi Bu Is. Tadi selama coaching sudah apa yang dilakukan itu Bu Is sudah melakukan apa itu penting untuk saya ketahui juga. Dan berikut ada saya sampaikan catatan saya selama saya memberikan pengamatan Bu Is sebagai coach dan Pak Rizky sebagai coachnya. Setelah saya amati Bu Is sebagai coach dalam Ya, Bu. melaksanakan coaching sudah menunjukkan kompetensi coaching. Dibuktikan dengan adanya yang pertama, saya baca catatan saya Ibu, dengan adanya kehadiran penuh Bu Is selama mendengarkan Pak Riz. Bu Is bersikap sabar dengan senyum dan menunjukkan bahwa Bu Is ingin tahu apa yang terjadi dengan kelas 9B tadi. Ini menunjukkan bahwa ada kehadiran penuh atau present. Kemudian Bu Is juga mendengarkan dengan aktif. Di sini sering saya dengar Bu Is menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Riz. Serta Bu Is mengulang kata-kata yang disampaikan oleh Pak Riz, termasuk kata kunci tadi. Nah, dan yang terakhir yang menjadi fokus pengamatan spesifik saya adalah Bu Is selalu mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini catatan saya, Bu Is memberikan pertanyaan yang terbuka, yang memberikan waktu untuk Pak Riz berpikir bagaimana Pak Riz menghadirkan solusi. Itu tadi yang saya catat ketika Bu Is berusaha mengajukan pertanyaan berbobot. Itu untuk 3 kompetensi ya Bu Is. Selanjutnya untuk selama coaching tadi, saya juga sudah menggarisbawahi adanya alur tirta dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tujuan, kemudian identifikasi. Ini tadi yang tujuan ada di awal Bu In mengatakan apa yang Pak Riz harapkan dari percakapan ini nanti, berarti kan tujuannya ada. Kemudian mengidentifikasi termasuk masalahnya yang dari kelas 9B Pak Riz utarakan tadi sehingga bisa dimunculkan oleh Pak Riz. Yang berikutnya rencana aksi saya menggarisbawahi ada 2. Untuk menerapkannya Pak Riz punya strategi apa yang pertama, dan yang kedua hal yang berbeda apa yang ingin Pak Riz terapkan. Ini berarti Bu Is memicu Pak Riz untuk membuat solusi terkait dengan rencana aksinya. Dan yang terakhir untuk tindak lanjutnya juga sudah dimunculkan oleh Bu Is. Ini terkait dengan kira-kira Pak Riz kapan ya akan melaksanakan untuk strategi baru yang digagas oleh Pak Riz tadi. Tadi saya catatan seperti itu untuk pengamatan saya Bu Is. Mungkin Bu Is juga merasa ketika ia menyampaikannya tadi. Artinya kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Is selama coaching sepertinya sudah tersampaikan, sudah terpenuhi Bu Is. Iya Bu, alhamdulillah kalau memang begitu Bu Bulan. Dan jika terpenuhinya 3 kompetensi dan alur tirta tadi, artinya tujuan atau indikator yang ingin dicapai Bu Is agar coachingnya berjalan lancar ini juga sudah tersampaikan. Alhamdulillah dan selamat Bu Is. Alhamdulillah, Bu Bulan. Semoga bisa menerapkannya untuk coaching berikutnya. Selanjutnya Bu Is, ini yang perlu juga saya tanyakan. Setelah melaksanakan coaching hari ini, dan nanti kita pastikan akan melaksanakan coaching-coaching yang lain. Kira-kira untuk angan-angan Bu Is sendiri, apa sih yang ingin dikembangkan Bu Is selain tadi pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan berbobot? Mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan di kegiatan coaching yang lain Bu Is. Monggo Bu Is, mungkin angan-angannya bisa disampaikan di sini. Iya. Begini Bu Bulan, saya itu kadang apa ya, agak sulit untuk fokus begitu Bu Bulan. Kadang-kadang kalau pas berbincang-bincang dengan coach atau dengan orang lain begitu, kita terpikirkan masalah yang lain atau ingat sesuatu itu kadang-kadang fokusnya berkurang begitu. Jadi untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present.
biar bisa fokus begitu untuk kegiatan saat coachingnya. melakukan coaching begitu Bu. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Is. Ada harapan juga ke depan tentang pengembangan diri terkait dengan kompetensi coaching, yaitu yang berikutnya Bu Is ingin mengembangkan diri di bidang present atau kehadiran penuh. Saya kira betul yang disampaikan Bu Is, kompetensi kehadiran penuh itu memegang peran penting dalam melaksanakan coaching. Nah, semoga di kegiatan berikutnya kehadiran penuh Bu Is bisa terus fokus dan tidak terganggu dengan hal yang lain seperti yang ini yang diajarkan Bu Is tadi. Terima kasih. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, mulai dari sebelum coaching, kemudian coaching saya amati, dan akhirnya setelah coaching saya juga bisa diskusi kembali dengan Bu Is sebagai coach. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya, Bu Is, juga Pak Kris sebagai guru umumnya dan khususnya di kegiatan coaching kita selama di ranah pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Is dan Pak Kris. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Apabila saya ada salah, saya juga mohon maaf. Saya akhiri ya Bu Is dan Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is dan Pak Kris. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Wulan.